Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Soleh, yang hormati Bapak Ketua RT 20 dan sesepuh Bapak Sanitram beserta seluruh jamaah rahimakumullah. Dalam pertemuan kita malam hari ini akan saya lanjutkan, yakni pembacaan penterjemah atau terjemahan dari Tanbihul Ghafilin, di mana pada malam hari ini saya akan bacakan bab 15, yakni tentang larangan berdusta. Para jemaah rahimakumullah, Al-Faqih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, katanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, hendaklah kalian berbicara jujur karena benar menuntun kebaikan dan menghantarkan ke surga. Seseorang selalu berkata benar hingga akhirnya dicatat sebagai orang yang sidik di sisi Allah SWT. Dan jauhilah kamu berkata dusta, karena dusta akan menyeret kepada perbuatan keji atau kejahatan, dan perbuatan keji itu menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berkata dusta, maka akhirnya ia akan dicatat pendusta di sisi Allah SWT sebagai seorang pendusta, sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Hadis. Selanjutnya Al-Faqih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, yang artinya ada 3 perkara yang membuktikan seseorang itu munafik, yakni yang pertama, ketika berkata pasti dusta. Yang kedua adalah ketika berjanji pasti mengingkarinya. Dan yang ketiga, ketika bersumpah pasti ia curang. Hal ini didukung oleh ayat 75, 76, 77 dari surat At-Taubah. Dari Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya pernah Sayyidina Luqman Al-Hakim radhiyallahu anhu ditanya, prestasi apakah yang mengantarkanmu pada tingkat tertinggi? Jawabnya, berkata benar, melaksanakan kewajiban amanat dan tidak mencampuri urusan siapapun kecuali berhubungan denganku. Rasulullah SAW ditanya, mungkinkah seorang mukmin menjadi penakut? Jawabnya, ya mungkin. Lalu mungkinkah menjadi kikir? Jawabnya, ya mungkin. Kemudian mungkinkah menjadi pendusta? Jawabnya, tidak mungkin. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, peganglah 6 perkara bagimu, yakni benar kata-katanya, tepat janjinya, sampai amanatnya, terpelihara kemaluannya, terjaga matanya dari segala maksiat maksudnya, dan selamat tangannya dari penganiayaan, mencuri, dan maksiat lainnya. Pasti aku jamin surga bagimu, sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Hadis. Ulasan Al-Faqih tentang hadis tersebut di atas, ada 6 perkara yang disebutkan Nabi SAW adalah mencakup semua kebaikan. Di antaranya benar kata-katanya, meliputi kalimat tauhid, yakni benar-benar sesudah membaca kalimat la ilaha illallah, benar kepada Allah SWT dan juga kepada sesama manusia. Tepat janjinya baik kepada Allah SWT atau kepada sesama manusia, berbuat baik atau ihsan kepada sesama manusia. Sampai amanatnya, baik melakukan amanat Allah SWT, yakni kewajiban bagi semua hambanya,
atau amanat dari sesama manusia, jadi berupa perkataan, anak, harta, dan kehormatan. Terpelihara kemauannya dari hal-hal yang syubhat dan haram, serta tidak dilihat lain orang. Karena Nabi SAW melaknat orang yang melihat kemaluan dan yang dilihat. Terjaga matanya dari melihat aurat sesamanya. Wanita cantik bukan muhrim dan rakus harta. Allah SWT berfirman, yang artinya, janganlah engkau belalakkan matamu pada apa yang kami berikan, perlengkapan mereka atau harta dunia, untuk kami coba mereka dengan kemewahan itu, serta selamat tangannya dari segala yang haram, apakah itu harta, wanita, dan lain sebagainya. Di masa Rasulullah SAW dulu, terkadang orang terlanjur sepatah kata bisa terjerumus munafik. Tetapi kata-kata serupa di zaman sekarang aku mendengar dari kalian setiap harinya lebih dari 10 kali, dan anehnya hal semacam itu dianggap ringan, seakan tidak berbahaya, seperti berdusta, yang membuktikan bahwa seseorang jadi munafik, atau demikian Huzaifah bin Zaman. Bagi orang Islam seyogyanya pandai menahan diri dari dusta. Jangan membiasakannya agar tidak terjerumus menjadi orang munafik dan kritis laku dosa, yang akhirnya menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya, di samping dosa akibat perbuatannya sendiri. Al-Faqih dari Samudra radhiyallahu an katanya, sehabis sholat subuh kebiasaan beliau menghadap kami dan katanya, dari antara kalian semalam ada yang mimpi? Jawab kami, tidak ada. Kata beliau, semalam aku mimpi kedatangan 2 orang. Mereka menggandeng tanganku pergi sampai ke lapangan datar. Lalu terlihat 2 orang, satu berbaring dan satunya lagi berdiri, pegang batu besar, dihantamkan pada kepala orang yang berbaring sampai hancur luluh dan batunya menggelundung. Batu diambil lagi menuju tempat semula. Ternyata orang pertama itu kepalanya sudah pulih seperti asalnya atau utuh, lalu dihantamkan lagi pada kepalanya. Aku heran, subhanallah, apa-apaan ini? Tetapi kata 2 orang itu, terus jalan, marilah. Kemudian bertemu 2 orang lain, satu terlentang dan satu berdiri, pegang bantolan besi untuk merobek pipinya. Ditarik 3 mundur, yang kiri dapat giliran lalu kembali ke kanan dan dirobek lagi. Demikian seterusnya. Aku heran, subhanallah, apa-apaan itu? Tapi keduanya meneruskan perjalanan hingga terlihat bangunan. Atas seperti dapur, bawahnya luas. Di dalamnya campur pria wanita. Maka jika teras uap api dari bawah, naiklah mereka. Dan jika terasa, maksudnya terasa uap api dari bawah, naiklah mereka. Dan jika terasa berkurang, turunlah mereka. Jika api datang, mereka menjerit dan naik hingga hampir keluar. Dan jika padam, turun lagi ke bawah. Kataku, subhanallah, apa-apaan ini? Tapi kedua orang itu mengajak terus hingga terlihat sungai dan orang berenang. Yang satu di tepi atau di pinggirannya menghimpun batu-batu. Ketika yang berenang ke pinggir, mulutnya terbuka dimasuki batu. Lalu berenang lagi ke tengah, lalu kembali ke pinggir dan mulutnya disuapin batu lagi. Demikianlah seterusnya, tiada hentinya. Aku heran, subhanallah, apa-apaan itu? Kedua orang itu mengajak terus hingga sampai pada orang yang di sebelahnya. Api besar dan ia kobar-kobarkan api itu. Aku heran, subhanallah, apa itu? Keduanya mengajak terus hingga sampai ke
kebun bunga-bungaan. Terlihat orang sedikit tinggi dikelilingi oleh anak-anak. Kataku, subhanallah, apa itu? Kedua orang itu mengajakku terus hingga sampai ke pohon rindang. Baik sekali. Lalu kami memanjatnya. Terlihat kota bangunannya batu emas perak. Kami mengetuknya dan pintunya terbuka. Kami masuk, tapi ditarik dua orang itu dan dimasukkan ke gedung yang lebih baik dan indah. Di atas terlihat gedung putih bagaikan kaca. Diberitahukan bahwa itulah rumahmu. Tanya, boleh aku masuk? Jawab mereka, ini belum saatnya. Kelak pasti kau memasukinya. Lalu kataku, hal-hal yang menakjublah yang kulihat malam ini. Apa maksudnya semua ini? Mereka menjawab, satu orang yang bisa membaca Al-Quran atau mengerti, tetapi tidak mengamalkan isinya dan merupakan sholat fardu 5 waktu. Sebagai balasannya, batu menghantam kepalanya terus-menerus, tiada henti-henti. Kemudian yang kedua, pembawa berita bohong disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Sebagai balasannya, pipinya dirobek-robek hingga mundur ke belakang. Kemudian yang ketiga, pelacur pria wanita. Sebagai balasannya, dikurung dalam dapur penuh api dan asapnya. Keempat, tukang menghisap darah atau lintah darah atau rentenir, memakan riba. Sebagai balasannya, berenang di dalam sungai darah dan disuapi batu-batu terus menerus. Yang kelima adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Kemudian yang keenam, Nabi Ibrahim, orang sedikit tinggi di taman dan dikelilingi anak banyak. Mereka adalah anak-anak yang mati masih suci atau fitrah. Yang ketujuh adalah rumah pertama adalah persediaan orang-orang mukmin pada umumnya, yang satunya untuk orang-orang mati syahid. Kemudian dua orang yang mengajak Nabi adalah malaikat Jibril dan Mikail atau masalah di mana anak-anak orang musyrik yang mati sejak fitrah atau kecil. Jawabnya, banyak pendapat. Ada yang mengatakan di sekeliling Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan ada yang mengatakan menjadi sahaya penghuni surga, dan ada pula yang masuk neraka. Allah SWT yang mengetahuinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, keterangan yang paling benar adalah kitab Allah SWT, yakni Al-Quran, dan ucapan termulia adalah zikrullah, kalimat thayyibah, dan separah-parah buta adalah buta hati. Sedikit tapi mencukupi adalah lebih berharga daripada banyak melupakan, dan penyesalan tiada terhingga adalah kelak di hari kiamat. Sebaik-baik kekayaan adalah kaya hati, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Arak atau khamar adalah gudang segala dosa, dan wanita adalah perangkap setan, dan kepemudaan adalah setengah bagian dari gila. Seburuk-buruk penghasilan adalah riba, dan sebesar-besar dosa adalah pendusta. Nabi Muhammad SAW bersabda, dusta adalah tidak patut kecuali di 3 tempat, yakni ketika perang. Yang kedua adalah ketika mendamaikan dua orang yang berselisih atau bertengkar. Dan ketiga adalah demi kemaslahatan atau memperbaiki akhlak istrinya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Pernyataan seorang tabi'in camkan benar adalah perhiasan para wali Allah SWT, sedang dusta adalah celaka. Allah SWT berfirman, yang artinya di saat ini yang bermanfaat hanyalah kebenaran orang-orang siddiq. Allah SWT berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergaulah dengan orang-orang yang jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119.
Kemudian di dalam Al-Quran ini pada Quran surat At-Taubah ayat 119 artinya orang-orang yang datang menyampaikan kebenaran dan melakukan kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang takwa. Kemudian dalam surat yang lain yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lahum ma yasha'u dan 'inda rabbihim, ya, 'inda rabbihim, yang artinya bagi mereka tersedialah segala apa yang mereka inginkan. Sedangkan para pendusta dicela dan dikutuk Allah SWT dalam firman-Nya, yang artinya adalah sungguh celaka orang-orang yang suka berdusta. Artinya tiada orang kejam melebihi kejamnya orang yang berdusta kepada Allah SWT. Mereka diseru masuk Islam tapi berpaling darinya. Allah SWT tidak akan menunjuki orang-orang yang kejam. Ayat-ayat yang mensifati orang munafik dapat saya sampaikan, ini artinya yakni di surat At-Taubah ayat 75. Artinya di antara mereka ada yang berikrar kepada Allah, jika kami dikaruniai harta, pasti kami akan bersedekah dan menjadi orang baik atau soleh. Dalam ayatnya yang lain Allah SWT berfirman, artinya yakni tetapi ketika mereka diberi karunia harta, lalu mereka kikir dan berpaling serta menentang kebenaran. Jadi pada Quran surat At-Taubah ayat 76. Kemudian dalam ayat lainnya, yakni Quran surat At-Taubah ayat 77, artinya akibatnya mereka munafik hingga kiamat karena mengingkari ikrarnya kepada Allah SWT dan karena mereka berdusta. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pertemuan kita kali ini, yakni tentang larangan berdusta. Mudah-mudahan kita jangan sampai seperti ini. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan kita seluruh jamaah serta seluruh keluarga menjadi orang yang benar-benar bisa dipercaya. Amin, amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.